warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memberikan materi terkait data dan informasi. Berikut adalah definisi maupun pengertian data menurut pendapat para ahli. Yang pertama ada menurut Nuzula Agustina, data adalah keterangan mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan suatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Menurut Ari Kunto, pada tahun 2002, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi sendiri adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Selanjutnya ada juga menurut Slamet Riyadi, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil suatu pengamatan di mana data dapat berupa angka atau lambang. Menurut Anhar, data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi. Menurut Khair Talib, data adalah sekumpulan fakta dan sebuah fakta tak lain adalah sebuah kenyataan atau kejadian. Menurut Kuswadi dan E. Mutiara, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Menurut Lia Kuswatyono, data adalah kumpulan kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata yang berupa angka-angka, huruf-huruf, simbol-simbol, ataupun simbol khusus dan gabungan dari semuanya. Menurut Haji Srianto, data adalah suatu keterangan atau informasi tentang objek penelitian. Menurut Wahyu Supriyanto dan Ahmad Muhsin, data adalah bahan baku dalam sebuah informasi atau kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, fakta, tindakan, benda-benda, dan sebagainya. Menurut Zulkifli, data adalah keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan yang masih mentah, masih berdiri sendiri-sendiri, belum diorganisasikan atau belum diolah. Dan berikut adalah pengertian atau definisi dari informasi menurut pendapat para ahli. Informasi menurut Raymond McLeod, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk dan memiliki arti bagi si penerima, juga bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Menurut Tata Sutapri Eskom, informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Jogianto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada juga menurut Abdul Qadir McFadden pada tahun 1999 mendefinisikan bahwasanya informasi sebagai data yang telah diproses demikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Menurut George Habotnar tahun 2000, informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Menurut Lani Siddhartha pada tahun 1995, informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Selanjutnya, menurut Anton M. Meliono, informasi adalah data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Nah, apa sih ciri-ciri informasi yang berkualitas? Yang pertama, ketersediaan, di mana kesiapan atau ketersediaan suatu informasi ada yang dapat dipakai sewaktu-waktu atau di waktu tertentu. Yang kedua, mudah dipahami. Informasi yang diperoleh mudah dan cepat dipahami oleh semua orang yang membaca. Yang ketiga, relevan. Isi suatu informasi harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dengan berbagai tingkatan pada kata kunci yang kita cari. Contoh, kata kunci padi, isi informasi berupa pengenalan padi,
ciri-ciri padi, cara budidaya padi, dan lain sebagainya. Yang keempat, bermanfaat. Informasi yang diperoleh dapat mempermudah dalam mengatasi suatu masalah yang dihadapi. Yang kelima, tepat waktu. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, jadi informasi yang diperoleh bukan besok atau beberapa jam lagi, harus pada saat kita membutuhkan informasi tersebut. Yang keenam, keandalan. Informasi harus siap pakai, kapan saja saat dibutuhkan. Yang ketujuh, akurat. Informasi menggambarkan keadaan sebenarnya atau keadaan saat ini. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang berbeda-beda, dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama, maka dianggap data tersebut akurat. Yang kedelapan, konsisten. Informasi yang diperoleh tidak boleh berubah-ubah. Yang kesembilan, kebenaran. Informasi yang dihasilkan dan dibutuhkan harus memiliki kebenaran. Perbedaan data dan informasi. Berikut ini ada beberapa perbedaan antara data dan informasi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau suatu gagasan yang belum menjelaskan peristiwa atau hasil kegiatan, sehingga data tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, data kadangkala tidak bisa digunakan ataupun diterima oleh akal pikiran si penerima, sedangkan informasi dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran si penerima. Ketiga, data bersifat teknis dan memiliki ruang lingkup yang lebih detail, sedangkan informasi menghasilkan penjelasan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Misalnya, data penjualan merupakan suatu penjelasan yang masih bersifat mentah, sedangkan informasi penjualan per bulan akan digunakan oleh manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Hubungan data dan informasi. Hubungan data dan informasi adalah informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang akan menerimanya, menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai manfaat. Sebuah informasi aktual diperoleh dari adanya data-data yang dikumpulkan dari sebuah peristiwa, penelitian, atau pengawasan. Jadi, informasi menjelaskan dari data yang ada menjadi kata-kata yang mudah dimengerti. Pada intinya, data adalah bahan baku informasi. Dengan adanya data, maka akan ada informasi. Karena informasi merupakan hasil pengolahan dari data yang diorganisasikan, sehingga data dan informasi sangat berhubungan erat. Manfaat data dan informasi. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari data dan informasi bagi mahasiswa, yaitu: yang pertama, sebagai mahasiswa, informasi perlu untuk memperluas pengetahuan. Yang kedua, untuk membantu mahasiswa menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, untuk mempermudah atau sebagai bahan pengambil keputusan. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan mengenai data dan informasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari video ini. Namun, jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh like video ini dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.